Mana nih kelompok 5? Kalau belum siap kelompok 7 dulu. Halo? Iya, Pak. Siapa duluan? 7 apa 5? Kelompok 5. Ya. Bukan PowerPoint ini, apa sih? Screenshot deh. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Uswatunisa, perwakilan dari kelompok 5. Hari ini saya dan teman-teman saya akan melakukan presentasi tentang prosedur dan persiapan analisis kredit. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan dulu kelompok saya. Jadi nggak bisa hidup kamera ya? Bisa, Pak, sebentar. Ya. Yang pertama, saya sendiri Dini Uswatunisa, lalu selanjutnya ada Febi Nuraini, ada Sofi Onia, ada Fani Martadiani, ada Sufia, ada Teh Dita, ada Teh Keke, sama ada Nugi. Cuman ada beberapa yang nggak bisa ikut berpartisipasi karena ada pekerjaan. Next slide. Yang pertama, pengertian analisis kredit. Aktivitas menganalisa data pinjaman serta keuangan individu atau perusahaan dengan maksud dan tujuan agar dapat menentukan tingkat resiko atas pinjaman yang dilakukan nantinya. Lalu selanjutnya, mengapa perlu dilakukan analisa kredit? Alasan pertama yaitu untuk menilai kelayakan permohonan kredit yang dilakukan debitur kepada bank. Yang kedua, untuk memastikan pinjaman yang akan disalurkan dapat dikembalikan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya, untuk meminimalisir resiko kerugian yang disebabkan oleh ketidakmampuan membayar dari debitur. Lalu alasan yang keempat yaitu untuk menghindari adanya kredit bermasalah yang nantinya dapat mempengaruhi tingkat kesehatan lembaga keuangan, ketersediaan kas, perolehan laba, aktivitas bisnis, dan pengembangan usaha ke depan. Cakupan analisis kredit bank. Yang pertama, latar belakang debitur atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan atau agungan yang diberikan, dan faktor lainnya. Untuk proses analisa kredit, diantaranya yaitu ada meneliti berkas pemohon, lalu menaksir nilai agunan atau jaminan, melakukan analisa kredit dengan prinsip 5C, 7P, dan 3R, dan memanfaatkan kredit score. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Selanjutnya ada meneliti berkas permohonan. Yang pertama, memastikan formulir aplikasi pengajuan kredit diisi secara benar dan debitur telah memahami syarat dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, memastikan kelengkapan, akurasi, dan validitas dokumen. Selanjutnya ada menaksir nilai agunan atau jaminan. Yang pertama, memastikan aspek legalitas. Yang kedua, menentukan nilai agunan sesuai dengan jenis dan aturan. Yang ketiga, menentukan nilai pinjaman yang akan diberikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu melakukan analisa kredit dengan prinsip 5C. 5C yaitu 1 karakter, yaitu
melihat bagaimana latar belakang dari calon debitur dilihat dari latar belakang pribadi maupun latar belakang pekerjaan. Kedua, capacity, yaitu melihat kemampuan calon debitur dalam menjalankan usahanya untuk menghasilkan laba guna memenuhi kewajibannya untuk membayar kredit. Yang ketiga, kapital, yaitu melihat efektivitas pengelolaan modal dan kecukupan modal yang dimiliki calon debitur dalam menjalankan usahanya. Yang keempat, kolateral, yaitu jaminan yang diberikan oleh calon debitur, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Idealnya bernilai lebih tinggi dari jumlah kredit yang disalurkan. Yang kelima, condition, yaitu melihat bagaimana pengaruh kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lainnya sesuai sektor usaha calon debitur yang dapat mempengaruhi kondisi ekonomi dan kemampuan memenuhi kewajiban kredit. Baik, slide selanjutnya yaitu prinsip 7P, yaitu 1, personality, yaitu melihat calon debitur dari kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Yang kedua, party, yaitu mengklasifikasi calon debitur ke dalam klasifikasi tertentu, seperti modal, loyalitas, serta karakternya. Ini akan mempengaruhi fasilitas kredit yang akan diberikan. Yang ketiga, purpose, yaitu melihat tujuan calon debitur dalam mengajukan kredit, yaitu modal kerja, investasi, kebutuhan konsumtif, atau produk lainnya. Yang keempat, prospek, yaitu menilai usaha calon debitur di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak. Yang kelima, payment, yaitu melihat bagaimana kemampuan calon debitur dalam mengembalikan kredit. Biasanya dilihat dari sumber pendapatan, kelancaran, dan prospek dari usaha yang dijalankan. Yang keenam, profitability, yaitu melihat kemampuan calon debitur dalam menghasilkan laba. Semakin tinggi tingkat profitabilitasnya, akan semakin besar angka kredit yang bisa diberikan. Yang ketujuh, protection, yaitu terkait dengan jaminan yang bisa diberikan oleh calon debitur untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti barang maupun jaminan asuransi tertentu. Yang ketiga yaitu 3R. 1, return, yaitu aspek penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh debitur setelah diberikan kredit dan kemampuan mengembalikan pinjaman secara tepat waktu. Yang kedua, repayment, yaitu aspek penilaian dalam kemampuan membayar debitur secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian dan kapasitas dengan perjanjian pengembaliannya. Apakah kredit harus diberikan secara diangsur, dicicil, atau dilunasi sekaligus di akhir periode. Yang ketiga yaitu risk bearing ability, yaitu aspek yang menilai sejauh mana pihak debitur mampu menanggung resiko kegagalan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Selanjutnya, mengenai memanfaat credit score akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada memanfaatkan credit score. Apa itu credit score? Credit score adalah suatu angka yang mencerminkan reputasi keuangan individu atau perusahaan. Dan yang kedua, sistem credit score diterapkan oleh lembaga pembiayaan atau pihak kreditur untuk menilai kelayakan peminjam atau pihak debitur saat mengajukan pinjaman. Dan yang selanjutnya ada semakin tinggi skornya, semakin rendah resiko kreditnya, demikian juga sebaliknya. Dan yang selanjutnya ada dalam dunia perbankan di Indonesia dikenal dengan SLIC OJK atau Sistem Layanan Informasi Keuangan. Next, memanfaatkan kredit skor yang lainnya terdapat dari fungsi dan manfaat kredit skor. Terdapat 4 fungsi dan manfaat. Yang pertama ada bahan evaluasi dan analisis permohonan kredit atau mengukur kelayakan kreditor calon debitur. Yang kedua, menilai kemampuan membayar pihak debitur dapat dilihat dari kebiasaan calon debitur dalam bertransaksi. Yang ketiga, menentukan besaran kredit, jangka waktu pinjaman, besaran suku bunga kredit yang akan diberikan, dan yang terakhir menekan biaya operasional dengan memanfaatkan teknologi atau big data yang telah terintegrasi sehingga pengecekan dapat dilakukan dengan lebih mudah, cepat, dan akurat. Untuk kredit skor dalam SLIC OJK yaitu kolektibilitas lancar apabila debitur selalu membayar pokok dan bunga tepat waktu, pengembangan rekening baik, tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit,
kolektibilitas 2, dalam perhatian khusus apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan atau bunga antara 1 sampai 90 hari. Kolektibilitas 3 kurang lancar. Apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan atau bunga antara 91 sampai 120 hari. Kolektibilitas 4 diragukan apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan atau bunga antara 121 sampai 180 hari. Dan yang terakhir, kolektibilitas 5 macet apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan atau bunga lebih dari 180 hari. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih. Mohon izin untuk menjelaskan selanjutnya adalah ini sebetulnya contoh analisa dan hasil keputusan kredit. Nah, sebelumnya karena saya kebetulan bertugas di BJB, Pak, tapi bukan di bagian kredit. Mohon izin untuk menjelaskan kurang lebih gambaran secara umum yang saya ketahui untuk proses pengajuan kredit. Jadi awalnya pengajuan kredit ini diajukan ke bagian account officer. Nanti di account officer dibantu untuk perhitungan perkiraan plafon kreditnya dan jangka waktu. Kemudian nanti dari account officer akan diminta juga ada beberapa formulir persyaratan permohonan atau pengajuan. Di antaranya ada formulir permohonan kredit, mutasi rekening untuk 3 bulan terakhir, dan kemudian slip gaji, serta ada beberapa persyaratan kelengkapan lainnya. Nah, untuk contoh di sini, karena di sini adalah analisanya, permohonannya adalah BJB kredit Abdi Bakti atau kredit pegawai, jadi ada kelengkapan lainnya itu adalah SK pegawai dan juga formulir rekomendasi dari bagian SDM di tingkat wilayah. Nah, kemudian setelah memeriksa permohonan kredit dan juga persyaratannya, nanti akan diajukan ke bagian admin kredit untuk dilihat dari sistem SLIK. Kemudian hasil SLIK-nya akan kembali diserahkan ke bagian account officer untuk kemudian dianalisa dan diinput di sistem loan management system. Nah, kemudian akan lanjut juga dicek kelengkapannya oleh bagian bisnis legal dan diverifikasi oleh bagian officer kredit, bagian kredit. Nah, apabila memang kreditnya ini hasil SLIK-nya lancar dan kreditnya juga bisa dilanjut, nanti akan di-approve oleh pimpinan atau pemutus kredit, dan selanjutnya akan kembali ke bagian administrasi kredit untuk selanjutnya dicairkan. Nah, di sini ada contoh hasil analisa kreditnya dan keputusannya atas nama data pokok pemohon. Mohon maaf, ini sama kita ada yang tidak ditampilkan karena data pribadi. Nah, di sini dia contohnya mengajukan plafon kredit di 500 juta dengan single salary-nya 15 juta sekian. Persyaratannya untuk kredit ini biasanya dia maksimal angsurannya itu di 70% gajinya. Nah, kemudian next. Nah, ini untuk perhitungan kreditnya. Untuk perhitungan ini muncul dari sistem, Pak. Jadi otomatis tergenerate dari data-data yang awalnya di input oleh AO, account officer, dan juga administrasi kredit. Nah, di sini suku bunganya anuitas bulanan untuk jangka waktu 240 bulan. Hasil rekomendasi pemberian kreditnya, jenis kredit Abdi Bakti, jenis pengikatannya di bawah tangan, agunan di sini juga karena kebetulan ini kredit pegawai, jadi yang diagunkan adalah gaji dari pegawai tersebut. Kemudian besar plafon kredit 500 juta, suku bunga anuitas bulanannya 6,5%, jangka waktu 240 bulan, angsuran setiap bulannya sebesar 3.727.000 sekian, persentase angsuran 24,84% dari single salary. Kemudian biasanya ada biaya-biaya yang
dibebankan seperti provisi kredit, premi asuransi, biaya notaris, pelunasan kredit lama. Ini karena kebetulan mungkin yang bersangkutan ada kredit sebelumnya, ini posisinya rehab. Dan kemudian lainnya nilai pertanggungan asuransi, karena kredit itu riskan, jadi pasti ada ditanggung oleh asuransi. Syarat lainnya sesuai dengan ketentuan pemberian kredit yang berlaku di Bank BJB. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada semuanya atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada yang mau bertanya, silahkan. Ya, silakan yang mau bertanya. Ada yang bertanya? Kelompok lain? Ayo. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk ini, Pak, untuk kelompok tadi, dari prinsip 5C, 7P, sama 3R itu yang paling penting dalam analisis sebuah kredit seperti apa? Karena kebanyakan sekarang kan kredit itu kadang ada juga yang datanya itu kan tidak asli, kadang ada pembantu, nanti dibantu. Nah, itu yang paling penting dari prinsip 5C, 7P, dan 3R itu apa? Sama mau nanya satu lagi untuk kredit skor, kan tadi yang bahas kredit skor. Kalau ada pemohon dengan kredit skor yang tinggi, apakah itu masih bisa dilakukan pemohonan kredit atau tidak, Pak? Terima kasih. Ya, makasih. Yuk, tiga penanya dulu. Yang lain, silakan. Sementara kelompok presenter mempersiapkan jawaban. Ayo. Kalau nggak ada, boleh dijawab dulu. Sebentar Pak, kita perlu sedikit waktu buat diskusi dulu. Ya. Atau ada lagi yang bertanya? Bagus ya, ini udah ada contoh gitu tadi. Kebetulan topiknya sesuai dengan hari ini. Hari ini ke analisa kredit gitu ya.
Ayo. Belum bisa menjawab kelompok presenter? Untuk pertanyaan pertama yaitu tentang tadi yang paling penting dari prinsip 5C dan 7P. Berdasarkan dari diskusi dari kelompok kami, yang paling penting itu karakter dan kepribadian ya, karena biasanya kalau misalkan dari karakter dan kepribadian dari si orangnya bagus, biasanya kan kredit itu masalahnya kepercayaan, Pak. Jadi kalau misalkan si peminjamnya dapat dipercaya, itu bisa jadi kesananya lancar gitu. Ya, tadi yang pertanyaan keduanya. Mohon maaf, bisa diulang. Tadi yang pertanyaan keduanya itu Pertanyaan, kalau ada pemohon dengan kredit skor yang tinggi, itu kan apakah masih bisa melakukan permohonan kredit lagi atau seperti itu atau tidak? Terima kasih. Di chat juga ada tuh, Mita Aprina nanya. Izin menjawab untuk yang kredit skor, tapi ini punten Pak kalau salah bantu nanti dikoreksi juga. Iya. Kalau untuk kredit skor itu yang tahu itu kan sebetulnya kalau nilainya makin tinggi justru makin bagus ya sebetulnya. Itu apa namanya? Jadi sebetulnya kalau kredit skornya nilainya tinggi, seharusnya permohonan kreditnya sih pasti akan diterima gitu. Tapi kalau tadi ada bahasa apa ya yang nanti suka dibantu. Nah, itu agak kurang ngerti sih maksudnya gimana ya gitu. Apa dibantu untuk supaya dapat kredit skornya itu baik atau gimana? Kalau sesuai pengalaman sih pernah waktu itu Keke misalnya ada pengajuan kredit. Kemudian karena dari Slik itu kan kita melihat ada apa kita punya kredit apa ya maksudnya ada kewajiban lain di mana aja itu kan terlihat tuh di Slik, entah itu misalnya e-commerce, entah itu misalnya leasing dan lain sebagainya. Nah, kalau dari pengalaman pribadi waktu itu misalnya ada di kartu kredit sama misalnya e-commerce ya apa online gitu ya, pinjaman online. Nah, kalau misalnya apa namanya itu tuh kalau apa belum ada kartu kredit misalnya macet. Nah, itu juga nanti kan mengurangi kredit skor. Dari situ biasanya maksudnya mungkin maksudnya dibantu itu dia ngingetin dulu kita untuk coba dilunasin dulu kartu kreditnya, hutang kartu kreditnya atau hutang pinjaman online-nya supaya nanti ketika dislik lagi kredit skornya naik. Mungkin gitu ya maksudnya dibantu. Mungkin gitu ya Pak, kalau ada yang salah boleh dikoreksi. Ya. Baik, itu sebagian besar sudah benar gitu jawabannya. Jadi kalau yang paling penting dari 5P, 5C, 7P, dan 3R gitu ya. Sebetulnya yang umum itu dipakai 5C. Cuma 7P pun nomor satunya pun personality gitu ya. Jadi yang paling penting itu sebetulnya karakter. Benar tadi itu dari jawabannya. Karakter dulu, baru jadi itu urutannya jangan dibulak-balik. Karakter, capacity, capital, collateral, sama condition of economy. Karakter dulu diteliti orang ini sebetulnya karakternya seperti apa. Itu kan kelihatan dari misalnya dari mutasi rekening korannya gitu ya. Apakah semua keuangan dia sudah disalurkan di bank gitu kan. Lalu karakter juga bisa diteliti dari mana, dari rekanan dia. Ya, rekanan dia. Jadi kalau misalnya dia pegawai, mungkin bisa diteliti, ditanya ke bosnya, ke atasannya gitu kan. Pak, ini anak buahnya mengajuin kredit gitu, kadang-kadang diminta konfirmasi, pakai surat konfirmasi gitu, persetujuan dari atasan.
Karakter juga bisa diteliti dari mana? Kalau pebisnis, dari rekanan dia, supplier, buyer dia ditanya. Kita minta teleponnya, kita tanya, Pak gimana selama ini kalau si Anu beli pesan barang, apakah dia bayar tepat waktu gitu. Gitu juga kita bisa lihat sebetulnya orang ini bergaulnya dengan siapa gitu. Biasanya kalau pengusaha tuh kelihatannya gini ya. Biasanya mereka suka ada asosiasi apa, mereka aktif di situ gitu ya. Nah itu bisa jadi karakter, jadi punya hubungan yang kuat gitu ya di kalangan pebisnis tertentu, misalnya tekstil dengan suppliernya, dengan buyer-buyernya, selama ini pembayarannya gimana. Itu kita boleh cek, itu mengenai karakter. Lalu baru kita lihat capacity. Capacity itu kan sebetulnya lebih ke kemampuan dia dalam menjalankan usahanya gitu ya. Nah, kemampuan dia dalam menjalankan usahanya. Nah, kalau itu yang kalau pengusaha itu kita bisa lihat dari manajemen dia. Kan seorang account officer itu akan melakukan OTS gitu ya, kunjungan ke lokasi usaha nasabah gitu kan. Calon debitur itu kan nanti kelihatan bagaimana dia melakukan pencatatan, buku ceknya gimana, buku-buku catatan penjualan pembelian dia kan kita bisa lihat. Lalu bagaimana dia menyimpan inventory barang-barang gitu ya, persediaan barang-barang. Kita bisa kira-kira waktu kita kunjungan OTS itu, dan kita bisa lihat sebetulnya yang berwenang kalau dia mau mengambil keputusan itu sama siapa gitu. Kadang-kadang yang bermasalah itu perusahaan keluarga, itu sering banget kalau UMKM gitu ya, itu perusahaan keluarga. Jadi kalau perusahaan keluarga itu suka nggak memisahkan antara kekayaan usaha sama kekayaan pribadi gitu. Jadi keuntungannya nanti diambil gitu tanpa disadari gitu. Itu yang kita bisa lihat kapasitinya. Kapasiti juga bisa dibuktikan dengan kemampuan dia berusaha. Sudah berapa tahun dia berusaha usahanya gitu ya. Misalnya tentu kita akan menilai berbeda perusahaan yang baru jalan 1 tahun dengan perusahaan yang berjalan sudah 20 tahun, 30 tahun gitu. Itu kan menunjukkan kan kapasiti dari manajemen dia dalam menjalankan usahanya gitu ya. Mungkin kita bisa lebih percaya dengan yang sudah puluhan tahun seperti itu gitu. Lalu kolateral ya tadi ya, kolateral itu memang ditinjau gitu ya, baik dari sisi legalitas maupun dari sisi nilainya. Apakah ini nanti akan menjadi sengketa gitu ya, itu mesti diperhatikan tuh. Karena banyak kasus misalnya kreditnya untuk PTA tapi jaminannya dari perorangan orang lain lagi gitu. Itu nggak boleh biasanya. Itu nggak boleh karena nanti kalau terjadi apa-apa resikonya nanti akan kebawanya ke banknya juga gitu. Kalau misalnya menunggak ternyata si pemilik agunannya akan menuntut gitu ya. Nah itu jadi di bank itu biasanya sudah diatur. Kalau satu lagi condition of economy itu kita menilai sebetulnya dampak dari perekonomian. Tadi yang misalnya gini, ada nasabah kita itu importir gitu ya, importir barang lalu dijual di dalam negeri. Kalau nanti terjadi perubahan kurs kita bisa menilai itu sebetulnya. Kalau terjadi perubahan kurs, misalnya kurs rupiah melemah, nanti harga barang dia akan naik, otomatis penjualan dia akan turun. Itu mesti kita antisipasi. Juga ada risiko mismatch. Ya. Mismatch maksudnya gini, penjualan dia dilakukan di dalam negeri, itu ya dalam bentuk rupiah. Sementara bahan baku dia semua impor dari luar negeri, gitu. Dan kalau kurs rupiah menguat nggak apa-apa gitu ya, berarti kan dia impor bahan baku semua dari luar akan jadi lebih murah. Tapi kalau kurs rupiah melemah, otomatis nanti bahan bakunya jadi lebih mahal buat dia. Satu lagi sebetulnya terkait dengan ini ya, dengan capacity juga harus sering dilupakan itu supplier atau buyer dia yang menyuplai bahan baku dia gitu ya, menyuplai barang-barang dagangan dia sama pembeli dia. Kadang-kadang ada 1 atau 2 pembeli atau supplier yang dominan. Nah itu kita mesti hati-hati. Karena kalau dia dominan berarti kalau putus kontrak dengan satu ini otomatis pendapatannya menurun. Gitu. Itu sih sederhananya begitu. Terus yang kedua mengenai credit scoring. Scoring itu memang masing-masing bank bisa berbeda gitu.
apakah di bank A itu skor 1 itu paling baik gitu, 10 itu paling buruk, di bank B bisa kebalikan. Skor 1 itu paling buruk, skor 10 itu paling baik. Itu kan sebetulnya tergantung dari kebijakan yang digunakan banknya gitu ya. Jadi apakah dengan kredit skornya yang tinggi masih bisa diberikan kredit? Ya tergantung banknya sebetulnya kredit skor tinggi itu baik atau buruk gitu. Kalau buruk bisa jadi dia nggak akan diberikan kredit lagi gitu ya karena dinilai beresiko. Jadi kalau scoring itu ada dua sebetulnya. Ada yang kalau korporasi biasanya di input sendiri sama tim manajemen risiko gitu. Perusahaan ini skornya berapa gitu. Kan ada beberapa aspek lagi yang dilihat gitu. Tapi kalau dari kredit retail yang umum kayak tadi ke pinjaman karyawan biasanya pakai scoring system, pakai mesin gitu ya. Nah, mesin itu akan belajar terus dari berdasarkan data selama ini. Jadi mesin itu akan makin pinter tuh. Semakin banyak yang diinput, akan semakin pinter dia. Maksudnya gini, nanti kan dia akan mengkategorikan kan, oh ternyata orang-orang umur 35 tahun ke atas, gitu ya, penghasilan sekian, punya anak sekian, ini ternyata ininya bagus nih, kualitas kreditnya selama ini berdasarkan data gitu. Nah itu makanya sistem scoring itu akan semakin lama semakin baik karena dia akan belajar gitu ya, belajar berdasarkan realisasi masa lalu gitu. Jadi makin lama sistemnya itu akan makin bagus dan biasanya kayak di kartu kredit gitu ya. Jadi udah hampir nyaris tangan manusia itu cuma di aplikasi awal. Nanti sesudah itu keputusannya itu dihasilkan oleh mesin dan itu keputusan itu bagus gitu. Kita kan biasanya akan mereview ya hasil keputusan, oh ini kredit keputusan tahun berapa, diputus oleh pakai apa gitu ya. Kalau kredit kredit usaha diputus oleh orang, ya siapa pemutusnya dulu gitu. Itu bisa dilihat tiap orang nanti kualitas keputusan kreditnya seperti apa gitu. Nanti kalau sudah terlalu tinggi kualitas kredit bermasalah yang diputus oleh satu orang, mungkin orang itu di stop dulu kewenangannya untuk ini. Oh ternyata orang ini banyak memutus kredit itu bermasalah gitu. Jadi ini itu yang dipelajari gitu ya. Itu aja tambahan dari saya tuh. Yang kedua ada pertanyaan dari Mita tuh dari kelompok 3 di chat, tolong dijawab juga. Untuk Temita, pertanyaannya tadi yang mempengaruhi kredit skor ya. Di antaranya yang mempengaruhi kredit skor itu riwayat utang dari si calon peminjam, terus juga jenis utangnya, pokoknya riwayat-riwayat utangnya. Terus kalau misalkan untuk skornya itu yang tinggi itu ada di sekitar kalau nggak salah maaf ya Pak ya, nanti tolong dikoreksi. Yang tinggi itu bisa sampai 900 skornya. Ya itu balik lagi kalau sistem scoringnya makin besar makin bagus itu tiap bank bisa berbeda-beda. Tapi kalau aspek-aspeknya sebetulnya hal-hal yang terukur gitu ya, maksud saya di scoring ini gitu. Jadi hampir mirip seperti kita memberikan analisis kredit oleh account officer gitu kan, tapi itu kan manusia gitu ya. Kalau ini dia akan mengukur dari mesin gitu ya. Contoh gini, kalau ada orang yang punya penghasilan sebesar UMR gitu ya, UMR 4 juta misalnya, UMR di daerah Bekasi lah gitu ya, sekitar 4 juta atau 5 juta. 4 juta, 5 juta biasanya ada ini tuh, ada ada semacam batas limit untuk dia mengangsur. Gitu ya, misalnya debt service ratio, jadi kemampuan dia membayar gitu ya. Misalnya ditentukan oleh bank, maksimum dia itu bisa mengangsur 40% dari penghasilan. Kenapa? Karena 60% lagi harus ditinggal. Kalau dia sudah UMR, lalu misalnya 70% itu habis untuk angsuran kredit, nanti dia tidak bisa mengangsur lagi gitu. Tidak bisa untuk kebutuhan hidupnya jadi kurang gitu. Jadi biasanya bank membatasi itu. Oh, maksimumnya
40%. Jadi misalnya dia 5 juta tadi penghasilan, maksimumnya di 2 juta mengangsur untuk angsuran. 3 juta lagi harus ditinggal karena itulah kebutuhan hidup dia gitu ya. Terus lalu mungkin saja gitu orang yang penghasilannya lebih besar nanti batasan debt service rasionya itu juga semakin besar gitu. Jadi ada orang misalnya penghasilannya udah 20 juta, mungkin 20 juta sepanjang batas hidup kelayakan dia misalnya 10 juta mungkin menjadi 50%. Jadi boleh mengangsur sampai dengan 50%. Itu tergantung dari kebijakan banknya masing-masing. Saya kira itu tambahan dari saya tuh. Itu ya, ada bertanya lagi? Baik, kalau nggak ada, terima kasih ya kelompok ini ya. Saya lupa nih tadi kelompok 6 atau kelompok 5 gitu. Kelompok apa? 5 ya. Ya, terima kasih banyak ya. Presentasinya menurut saya bagus gitu, cukup lengkap dan ada contohnya. Banyak, Pak. Nanti tolong di-share aja di grup materinya gitu. Kalau bisa udah di PDF, jangan di PowerPoint. Tapi kalau bisa gitu ya. Kalau nggak bisa PowerPoint nggak apa-apa. Karena PowerPoint itu agak susah dibuka di handphone gitu. Baik, Pak. Kita lanjut mungkin dengan kelompok 7 ya. Silakan kelompok 7. Baik, Pak. Oh, sorry. Saya mau nayangin contoh Slick dulu tadi. Tadi sayang itu nggak ada contoh Slick gitu ya. Apa sih di Slick itu gitu? Sistem laporan informasi kredit. Jadi, sorry saya selak sedikit ya kelompok 7 ya. Ini gambaran gitu. Jadi, kalau kita punya kredit atau pinjaman gitu, itu secara otomatis akan tercatat di Slick. Kenapa? Karena si pemberi pinjaman itu nanti akan punya kewajiban untuk lapor ke OJK gitu ya, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi si pemberi pinjaman akan lapor tuh ke OJK. Nanti ini contoh laporannya gitu ya. Nanti bank-bank itu bisa mengakses ini. Bank-bank itu bisa mengakses ini. Jadi misalnya saya gitu ya minjem uang di bank, nanti semua data pinjaman saya akan diupload di Slick oleh banknya, dan kalau nanti saya meminjam di bank lain lagi, setiap ada permohonan akan dicek ke Slick gitu ya, ke sistem laporan informasi kredit, dicek oh kualitas kredit saya itu gimana gitu. Kayak ini misalnya dia udah punya pinjaman di Akulaku Finance Indonesia gitu ya. Jumlahnya berapa? Plafonnya awalnya 53.000 gitu. Ini walaupun cuma pinjaman online gitu ya, tapi itu sudah masuk ke Slick gitu ya. Nah ini yang atas ini tunggakan gitu, kualitas kreditnya. 1 itu lancar gitu, 2 itu dalam perhatian khusus, 3 itu diragukan gitu ya, 4 itu kurang lancar 3, 4 itu diragukan, dan 5 itu macet. Jadi 5 itu kalau udah menunggak selama lebih dari 180 hari gitu. Ini akan tercatat. Jadi kalau udah tercatat ternyata kita punya pinjaman macet gitu di bank lain, pasti bank lain akan bilang wah nggak bisa kreditnya nih karena punya pinjaman macet di Akulaku gitu ya misalnya. Itu tadi yang disebut Keke tadi, dibantu, maksudnya dibantu dilunasin aja lah gitu ya. Misalnya kayak ini kan di Akulaku ada 53.000 gitu. Ini kan jadi jelek gitu ya permohonannya, jadi nanti nggak bisa diaksep gitu kan, walaupun nilainya kecil gitu. Lebih bagus dilunasi dulu lah itu yang 53.000, nanti kita ajukan lagi ininya udah Slicknya udah bersih gitu ya tanpa tunggakan. Itu mungkin yang ini. Dan tadi juga mestinya dibedakan gitu ya, dibedakan. Kadang-kadang yang suka bilang nanti kita bantu itu tuh sebetulnya di sales kredit gitu ya. Ada petugas sales yang di lapangan gitu ya menawarkan kredit. Nanti karena ingin cepat dia itu cuma minta kita tanda tangan. Tanda tangan aja Pak sama kopi KTP, nanti kita bantu ngisinya. Jadi kalau kita udah tanda tangan kan dia tinggal lihat data dari KTP dan dia yang akan isi ini. Namanya siapa, namanya tempat tanggal lahir dan segala macam. Jadi aplikasinya udah bisa ditinggal langsung gitu ya. Kalau itu yang kadang-kadang dibilang dibantu gitu, itu sebetulnya teknis pengisian aja kalau menurut saya di sisi sales gitu ya. Saya kira itu aja tambahannya.
Pak, mau tanya, sebetulnya kalau SLIK itu ya Pak, apa hanya bisa diakses sama lembaga keuangan gitu, pemberi atau lembaga pemberi kredit, atau sebetulnya kita pribadi pun bisa cek SLIK sendiri Pak? Sekarang semua pribadi juga udah bisa. Saya lupa linknya, tapi pribadi juga udah bisa. Jadi kita sendiri bisa cek tuh SLIK kita gitu ya, yang tercatat di otoritas keuangan di OJK gitu. Kita bisa cek, cuma saya lupa linknya gimana, ininya saya pernah baca gitu, tapi udah bisa di apa namanya. Nah, teman-teman yang di bank juga nanti kalau misalnya ada yang kerja di bank juga nih mesti hati-hati gitu ya. Kalau di bank yang bisa mengakses SLIK itu hanya petugas tertentu yang sudah ditunjuk. Nggak boleh ada petugas lain. Karena apa? Karena kalau diakses oleh orang lain, data ini kan data nasabah gitu. Kalau tersebar nanti dipakai oleh sales untuk jualan gitu ya, itu nasabah bisa klaim, bisa komplain karena ada undang-undang perlindungan konsumen gitu ya. Jadi data itu tidak boleh tersebar, makanya aksesnya dibatasi oleh biasanya unit operation credit tuh, yang nggak semua orang kredit juga bisa akses SLIK, maksud saya gitu. Setiap akses SLIK harus ada permohonan kreditnya. Nggak boleh kita mengakses SLIK tanpa ada permohonan kredit. Gitu ya. Jadi kita nggak ada permohonan apa-apa, orang banknya tiba-tiba mengakses SLIK, itu nggak bisa ya, nggak boleh. Nah itu satu lagi, itu minta nambahin juga tuh, bisa dicek teh, ada di web OJK. Dan itu aja sih yang saya ingetin, nanti itu beresiko gitu ya, beresiko kalau sampai data nasabah itu tersebar. Kredit itu sudah bukan rahasia bank. Kalau dana, ya itu rahasia bank. Tapi kalau kredit itu sudah bukan rahasia bank, semua orang bisa akses. Saya punya kredit berapa itu boleh diketahui oleh orang lain gitu ya. Cuma ada perlindungan konsumen, ada undang-undang perlindungan konsumen, dan konsumen itu berhak mengklaim kenapa data saya keluar gitu. Itu aja. Jadi walaupun secara ini bukan rahasia gitu ya, bukan rahasia, tapi itu bisa berpotensi menjadi bermasalah dari undang-undang yang lain gitu. Itu tambahan dari saya tuh. Ya, silakan ke kelompok 7 tadi ya. Sorry ya dipotong. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya perwakilan dari kelompok 7, dari Dimas. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang pedoman analisis perkreditan. Next. Berikutnya. Sebelumnya saya mau perkenalkan dulu kelompok-kelompoknya, yaitu ada Maura, Kelvin, Teh Dewi, Adis, Iqbal, Marsha, dan juga saya sendiri, Dimas. Mulai akan dijelaskan oleh rekan saya, Teh Marsha. Dipersilakan. Mohon maaf Pak, sebelumnya saya nggak bisa on cam. Ya, nggak apa-apa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kredit. Kredit merupakan penyediaan uang berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain, di mana pihak peminjam wajib untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati dengan jumlah bunga atau pembagian hasil keuntungan. Selanjutnya ada pengertian dari pedoman analisis perkreditan. Merupakan panduan atau pedoman yang digunakan oleh bank dalam menyusun kebijakan perkreditan atau pembiayaan. Menurut lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 atau POJK
03/2017 tentang kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan atau pembiayaan bank bagi bank umum menyebutkan bahwa pedoman ini harus mampu mengawasi portofolio perkreditan atau pembiayaan secara keseluruhan dan menetapkan standar dalam proses pemberian kredit atau pembiayaan secara individu. Sehubungan dengan itu, bank harus memiliki serta menerapkan pedoman perkreditan atau pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan pokok-pokok pengaturan perkreditan atau pembiayaan yang memuat antara lain satu, bentuk perjanjian tertulis. Yang kedua, bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur. Yang ketiga, menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit. Yang keempat, informasi yang jelas, baik prosedur maupun persyaratan. Yang kelima, larangan bank untuk memberikan kredit dengan persyaratan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Next. Baiklah. Analisis kredit kuantitatif adalah metode penilaian yang menggunakan data dan model matematis atau bisa dihitung untuk mengevaluasi resiko kredit tersebut. Ini melibatkan analisis aspek keuangan dan modal debitur, termasuk perubahan dalam pos aktiva, hutang, dan modal kerja. Tujuannya untuk menilai kebijakan keuangan perusahaan dan mengidentifikasi perubahan yang dapat mempengaruhi kualitas kredit. Analisis kuantitatif melibatkan penilaian terhadap beberapa faktor keuangan perusahaan. Antara lain, pertama adalah neraca. Neraca perusahaan itu memberikan informasi tentang aset, utang, dan modal perusahaan pada sewaktu tertentu. Analisis neraca membantu dalam mengevaluasi likuiditas, solvabilitas, dan struktur modal perusahaan. Kemudian adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi mencerminkan pendapatan dan biaya kos atau perusahaan selama periode waktu tertentu. Nah, dengan mengevaluasi laba rugi ini dapat dievaluasi kinerja perusahaan dan tingkat profit keuntungannya. Kemudian adalah laporan sumber dan penggunaan dana. Laporan ini untuk mengidentifikasi sumber-sumber dana yang digunakan dalam perusahaan untuk membiayai operasional dan investasinya. Analisis laporan sumber dan penggunaan dana membantu untuk memahami pola pengeluaran perusahaan. Apakah sumber dana itu yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran kredit? Slide berikutnya. Nah, dalam melakukan analisis kredit kuantitatif, rasio-rasio keuangan digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kesehatan keuangan perusahaan. Di antaranya adalah rasio likuiditas. Rasio likuiditas untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Contoh, jika rasio kualitas lancar dan rasionya cepat, bahkan mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban dengan menggunakan aset yang lancar. Kemudian adalah rasio aktivitas. Rasio aktivitas membantu mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Di antaranya seperti rasio putaran piutang, putaran persediaan, dan putaran aset total. Kemudian rasio leverage. Rasio leverage memberikan gambaran tentang struktur modal perusahaan dan tingkat penggunaan modal pinjaman. Kemudian rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas tentunya ya keuntungan, menggambarkan kinerja perusahaan dari segi penjualan dan laba yang bisa dihasilkan. Nah, di samping itu, rasio tersebut juga ada juga, slide berikutnya. Kemudian analisis kredit secara kualitatif, yaitu penilaian yang dilakukan oleh bank untuk memastikan
usaha yang akan dibiayai dengan kredit tersebut dikelola oleh orang-orang yang tepat dan juga aman dengan prinsip 5C, karakter, capacity, capital, collateral, dan condition. Seperti biasa, karakter, evaluasi nasabah calon debitur dalam menjalankan usahanya dan bisa dipercaya. Kemudian capacity, penilaian kemampuan calon debitur untuk membayar kredit tadi berdasarkan tingkat produksinya dan juga tingkat penjualannya. Kemudian kapital, yaitu analisis neraca rasio keuangan untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan dan posisi keuangan perusahaan. Kemudian kolateral atau jaminan untuk memastikan pengamanan transaksi dan kemampuan pengikatan kredit sesuai dengan hukum. Lalu condition ekonomi. Itu pertimbangan terhadap kondisi ekonomi secara umum. Tentunya ini jenis usaha apa yang sedang dijalankan. Next, berikutnya. Nah, untuk melakukan analisis kredit secara kualitatif berdasarkan 5 prinsip 5C tersebut, bank bisa mengurangi risiko kredit dan yang mungkin terjadi dan memastikan keberlanjutan usaha debitur serta kepentingan kreditor. Aspek-aspek yang dinilai yaitu adalah aspek umum, seperti aspek manajemen, aspek ekonomi atau komersial, dan aspek teknis. Kemudian aspek yuridis, seperti persyaratan hukum-hukum dan izin-izinnya, kemudian keaslian usahanya dan validitasnya, kemudian melihat status kepemilikan, ya, dan itu ya jadi secara legal itu masuknya ke aspek yuridis. Kemudian aspek kemanfaatan dan kesempatan kerja. Nah, ini dinilai dari manfaat ekonomi bagi penduduk dan pengaruhnya. Jadi misalnya kalau yang kreditnya itu untuk digunakan seperti buat pertanian atau misalnya ada yang jadi tentunya kalau misalnya yang kreditnya yang lebih penting seperti pertanian itu bisa lebih diutamakan. Nah, seperti itu. Jadi sekian kalau dari saya. Selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya. Kolektibilitas kredit. Pengertian kolektibilitas kredit menurut A.S. Mahmudin mengemukakan bahwa kolektibilitas pinjaman adalah penggolongan pinjaman berdasarkan keadaan pembayaran pokok yang angsuran pokok dan bunga oleh nasabah serta tingkat kemungkinan dikirimnya kembali dana yang masih ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya. Agar kolektibilitas kredit baik, maka bank harus melakukan pengendalian tingkat kolektibilitas kredit yang baik juga yang dapat mengantisipasi setiap gejala yang memungkinkan terjadinya kredit bermasalah sehingga dapat melakukan tindakan yang diperlukan sedini mungkin sebelum kredit tersebut berkembang menjadi kredit bermasalah. Namun, jika kredit sudah berkembang menjadi kredit bermasalah, maka bank dapat menyelesaikannya dengan baik sehingga kredit dapat diselamatkan. Penggolongan kolektibilitas kredit menurut Peraturan OJK Nomor 40 POJK.03 tahun 2019, penggolongan kredit berdasarkan kolektibilitas adalah sebagai berikut. Kolektibilitas yang pertama, nilai kredit seseorang termasuk lancar apabila ia selalu membayar utang pokok beserta bunganya tepat waktu. Selain itu, pada rekeningnya tidak ada tunggakan dan kesehatan rekening sesuai dengan syarat-syarat kredit. Kolektibilitas kedua, artinya seseorang dalam perhatian khusus karena menunggak pembayaran hutang pokok maupun bunga selama 1-90 hari. Kolektibilitas ketiga adalah nilai yang menunjukkan bahwa kualitas kredit seseorang kurang lancar
karena menunggak pembayaran hutang pokok atau bunga dalam rentang waktu 91 hingga 120 hari. Kolektibilitas yang keempat. Dalam kolektibilitas yang keempat adalah status diragukan apabila debitur menunggak pembayaran kurang lebih 121 sampai 180 hari. Dan kolektibilitas kelima, kolektibilitas dikatakan macet apabila debitur terlambat melakukan pembayaran hingga lebih dari 180 hari. Next, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Kang. Paling saya off cam ya Pak ya, soalnya jaringannya agak jelek, nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa. Ya, baik Pak. Selanjutnya, pengendalian tingkat kolektibilitas kredit. Kondisi kolektibilitas kredit suatu bank merupakan gambaran keadaan kreditan bank tersebut. Tahapan pengendalian tingkat kolektibilitas kredit dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Administrasi dan dokumentasi kredit. Membuat keputusan kredit, mengevaluasi dan mendiskusikan laporan, hasil analisis kredit, serta rekomendasi yang diberikan analis kredit, yaitu sebagai pedoman utama dalam membuat keputusan mengenai disetujui atau ditolaknya suatu permohonan kredit. Kedua, supervisi dan pembinaan debitur. Upaya untuk meminimalisasi kredit bermasalah, karena bagaimanapun ketatnya upaya tersebut, pada kenyataannya hampir tidak mungkin bahwa segalanya akan berjalan dengan baik sesuai dengan yang dikehendaki, yaitu untuk menilai dan mendeteksi adanya penyimpangan serta mempelajari sebab-sebab untuk kemudian memberikan saran tentang cara mengatasinya. Oke, next. Tahapan pengendalian tingkat kolektibilitas kredit dapat dilakukan berikut. Yang ketiga, penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah. Dalam upaya untuk melakukan penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah, Rahmat Firdaus dan Maya, yaitu sebagai berikut. Kredit diperpanjang dengan syarat pinjaman dari bank masih dipakai dan berputar pada perusahaan secara efektif. Yang B, penjadwalan kembali kredit. Yang C, persyaratan kembali kredit, penataan kembali kredit, barang jaminan dijual, menyerahkan penagihannya kepada pengadilan negeri atau badan urusan piutang dan lelang negara. Yang terakhir, yang G, dihapus. Oke, next. Analisis keuangan. Pengertian dari analisis keuangan adalah upaya yang dilakukan untuk mengevaluasi kelangsungan bisnis, subbisnis, stabilitas, hingga profitabilitas perusahaan. Berikut ini 4 tujuan utama dalam sebuah analisis keuangan sebagai berikut. Profitabilitas, solvabilitas, likuiditas, stabilitas. Analisis keuangan. Setiap lembaga yang menjalani usaha di bidang perkreditan menginginkan kondisi kolektibilitas kreditnya selalu dalam keadaan baik. Hal ini dapat terwujud apabila tingkat kredit bermasalah dapat mencapai ketentuan yang diharapkan, yaitu tingkat NPL atau kredit bermasalah. Berikut ini rumus perhitungan mengenai kondisi kolektibilitas kredit dapat dikatakan sehat berdasarkan kredit risk ratio dan kolektibilitas lancar. Oke, mungkin sekian dari penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini ada contoh soal kredit rasio, yaitu contoh soalnya seperti berikut. Arpan memiliki penghasilan bulanan bersih sebesar 10 juta rupiah dengan sejumlah utang dan cicilan bulanan di bawah ini. Cicilan KPR sebesar 2 juta rupiah, kredit motor 1.500.000 rupiah, utang dan cicilan lainnya yaitu sebesar 1.500.000 rupiah. Total cicilan dan utang yang dimiliki Arpan adalah sebesar 5 juta atau tepatnya 50% dari penghasilan bulanan. Maka perhitungan rasio kredit
rumusnya yaitu BET DEB test dibagi total uang dikali 100%, yaitu 5 juta dibagi 10 juta dikali 100%, yang hasilnya sama dengan 50%. Dengan nilai rasio kredit sebesar ini, peluang Arfan untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank akan sangat kecil. Jumlah ini memiliki risiko yang cukup tinggi sehingga besar kemungkinan bank akan menolak pengajuan kredit dari Arfan tersebut. Sekian dari saya. Selanjutnya dikembalikan kepada Adimas selaku moderator. Mas, sekian presentasi kami dari kelompok 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok lain yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya dari kelompok lain? Nggak ada? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, terima kasih ya buat kelompok 7 ya. Ini melengkapi. Tadi kalau tadi contohnya itu di kredit perorangan gitu ya, kredit konsumer gitu kan untuk pegawai. Nah ini udah masuk ke kredit untuk usaha gitu kan, karena ada aspek-aspek keuangan yang dievaluasi apa saja gitu ya, yang dicontohkan tadi di situ. Cuma tadi yang Arfan itu tadi contoh Arfan tadi yang 50%. Saya pengen tanya sebetulnya kenapa alasannya kemungkinan Arfan itu ditolak gitu ya. Tadi kan disebut begitu ya, kemungkinan Arfan ini nggak disetujui kreditnya gitu. Itu alasannya kenapa ya? Bisa dijelaskan nggak? Di contoh terakhir tadi kan disebutkan contohnya Arfan punya pinjaman existing 5 juta gitu kan, di kredit motor, kredit ini. Itu kan bisa ketahuan dari slik gitu ya. Tapi terus disebut di bawah nanti kemungkinan beresiko, jadi Arfan ini kemungkinan ditolak gitu. Itu kenapa? Karena ada 3 kredit yang masih aktif. Ya. Ada yang lain sedikit lagi? Dan ya udah katanya nanti. Ada ya. Jadi memang begini, sebetulnya batasan 50% atau 40% itu bisa jadi dari kebijakan banknya masing-masing. Banknya itu akan menilai ini sebetulnya sampai batas mana kebutuhan hidupnya si Arfan ini gitu ya. Jadi kalau misalnya dinilai oh ternyata dengan 3 juta dia juga cukup gitu. Jadi bisa jadi nanti debt service rasionya itu 70%, dia boleh dapat kredit sampai 70% gitu. 70% dari penghasilan dia. Bukan nggak mungkin, maksud saya kan kalau ada orang yang penghasilannya nanti udah 1 miliar 1 bulan, kalau dia kredit 70% pun nggak apa-apa gitu. Berarti kan masih ada 300 juta untuk memenuhi kehidupan dia sehari-hari gitu. Jadi dinilai juga dari situ itu Bang. Makanya sebetulnya batasan 50%, 40% itu
nanti kebijakan dari banknya masing-masing. Jadi kalau menurut saya memang si Arfan itu udah punya pinjaman banyak gitu ya, tapi dilihat juga penghasilannya gitu. Jadi nanti itu memang dari kebijakan banknya masing-masing. Nggak bisa kita pukul rata gitu ya. Pukul rata nanti, oh nanti dengan 50% kemungkinan akan ditolak. Gitu. Nggak bisa juga kita menyimpulkan begitu. Gitu. Itu tambahan dari saya. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, ada yang mau bertanya? Nggak ada ya. Baik, terima kasih ya kelompok 7 ya, udah melengkapi gitu. Jadi ininya bagus, presentasinya bagus, jelas. Walaupun ada sedikit berulang gitu tadi saya lihat, oh ini berulang nih ceritanya. Tapi nggak apa-apa gitu ya. Nanti tolong di-share aja materinya. Saya mau lanjutkan dengan materi hari ini. Kebetulan materi hari ini tuh kalau kita lihat di PowerPoint-nya itu memang mengenai proses pemberian kredit gitu ya. Oke, saya mulai aja. Jadi memang sesuai sama topik hari ini nih kebetulan. Memang ke proses pemberian kredit. Jadi yang menangani kredit itu biasanya si account officer, ya, account officer yang menjadi kontak point gitu ya, kontak point yang menemui antara bank dengan nasabah gitu ya, bank dan si account officer ini yang akan mempelajari permohonan dari si calon nasabah. Biasanya ada formulir yang harus diisi gitu ya, atau banknya membebaskan tapi dengan syarat dengan melengkapi misalnya berkas ABCD gitu ya. Nah, nanti dari data-data itu si account officer ini yang akan mulai memproses gitu ya, melakukan kontak ke calon debitur, mengadakan pertemuan gitu ya, mengumpulkan data, melakukan peninjauan usaha, melakukan peninjauan jaminan gitu ke lokasi usaha debitur. Kalau layak baru dituangkan dalam bentuk nota analisa atau proposal kredit dan diajukan ke komite kredit untuk memperoleh persetujuan. Nah ini yang kadang-kadang berbeda antara kredit usaha sama kredit perorangan kayak konsumtif tadi. Kalau kredit konsumtif tadi, dokumen dilengkapi, lalu diinput ke sistem gitu ya. Nanti sistem yang akan memutus. Tapi kalau untuk kredit usaha biasanya diajukan ke ada komitenya gitu. Jadi ada pemutus, beberapa orang pemutus. Jadi sangat jarang bank itu sekarang yang memproses awal dia juga pemutus itu jarang gitu ya. Karena apa? Karena beresiko kenapa nanti si yang memproses awal ini misalnya bisa bekerja sama dengan calon debitur gitu ya, kredit tidak layak, jadi karena dia yang putus juga akhirnya dinilai layak gitu, tapi diajukan ke komite, nanti komite ini yang akan menilai apakah kredit itu layak atau enggak. Ya, kalau datanya belum lengkap, maka dikumpulkan lagi ya, persyaratan dokumen. Kalau memang sudah disetujui, nanti ada pengikatan perjanjian antara kredit antara bank dengan debitur. Lalu ada administrasi. Administrasi itu mulai dari menyimpan dokumentasi perjanjian kredit, gitu ya, pencatatan, penyimpanan agunan, jaminan disimpan di kluis khusus, gitu ya, dan itu nanti dilaksanakan oleh bagian administrasi kredit, ya. Nah, ini juga malah di sini disebutkan bahwa ada bank yang memisahkan antara fungsi account officer yang kontak dengan nasabah dengan analis. Analis ini yang melakukan analisa kredit, ya, dikenal dengan analis kredit. Nah, ini mengenai permohonan, ya, jadi dia di surat permohonan itu sudah dijelaskan ya secara sekilas, misalnya limit kredit yang dimohon, jenis usahanya apa, lalu sudah berapa lama, itu biasanya dicantumkan gitu ya di aplikasi awal untuk kredit usaha. Ya, jadi kalau kredit itu nanti kemungkinannya kan bisa disetujui, bisa ditolak, atau disetujui dengan catatan dilengkapi ABCD gitu ya. Nah, itu yang nanti disampaikan oleh AO sesudah diputus. Ya, kalau layak untuk diproses, maka si account officer juga akan melakukan peninjauan jaminan. Jaminannya ini untuk apa ditinjau? Untuk dinilai
gitu ya. Nanti ada bagian tersendiri lagi gitu, ada bagian appraisal yang akan melakukan penilaian gitu. Jadi di bank itu banyak fungsi dipisah-pisah ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar pihak-pihak pemutus kredit yang dalam proses kredit ini tidak tidak bekerja sama gitu ya. Jadi boleh juga menggunakan jasa eksternal untuk nilai-nilai besar, biasanya ada perusahaan penilai jaminan. Si account officer sendiri juga selain dari berkas juga melakukan wawancara terhadap calon debitur ya. Nah, analisisnya apa saja gitu ya. Konsepnya adalah sebetulnya di 5C tadi, 5C 7P atau 3R gitu ya. Berurutan mana yang lebih penting. Nah, jadi si account officer ini harus mampu melakukan analisa. Jadi semakin berpengalaman dia biasanya akan semakin mampu gitu ya. Karena jenis usaha itu kan bermacam-macam. Bermacam-macam dan cash flow dari usaha itu juga bermacam-macam. Si account officer akan membaca rekening koran dia tuh, si nasabah gitu ya. Dia untuk melihat perputaran usaha si calon debitur. Juga melihat, oh ternyata si pengusaha ini cukup jujur karena semua usahanya memang disalurkan di rekening itu. Gitu. Mencerminkan juga jenis industrinya gitu ya. Kalau dia misalnya perdagangan, biasanya perputaran uangnya itu berapa lama akan terlihat di rekening koran. Ya, jadi makanya kadang-kadang ada beberapa bank yang menolak tuh kalau nasabah baru buka rekening, lalu langsung minta kredit gitu. Itu biasanya ada beberapa bank yang menolak. Jadi mereka mensyaratkan minimal sudah berapa bulan jadi nasabah, 6 bulan atau 1 tahun, baru dia bisa mau memproses kreditnya. Ini untuk melihat ini ya aktivitas keuangan dari si calon debitur. Juga ada blacklist. Blacklist ini kalau misalnya selama ini si debitur itu sering melakukan penarikan cek gitu ya, penarikan cek yang kosong gitu, atau cek mundur gitu ya, atau ceknya nggak ada saldonya, itu kan nanti akan tercatat di daftar hitam. Daftar hitam itu ada periodenya dan tercatat juga di regulator. Lalu si account officer juga akan melakukan penilaian mengenai struktur kredit yang diajukan. Tentu kalau kredit perdagangan akan berbeda dengan kredit untuk konstruksi. Kalau konstruksi misalnya pencairan bisa dilakukan pada saat proses pekerjaan sudah dimulai gitu ya. Nanti pada saat proses dan pada saat menerima pembayaran, maka itu kreditnya akan langsung dilunasi. Itu misalnya untuk, tentu beda dengan perdagangan yang perputarannya itu setiap hari gitu. Lalu si account officer juga akan menyampaikan suku bunga pinjaman walaupun mungkin bukan di dia. Jadi kalau di banknya itu kadang-kadang udah ada standarnya ya, mempertimbangkan biaya dana dari bank itu, lalu biaya-biaya banknya sendiri, lalu ada keuntungan yang diharapkan gitu. Itu waktu penjelasan suku bunga udah saya sampaikan bagaimana menentukan suku bunga kredit gitu ya. Nah, aspek lainnya adalah jangka waktu kredit, lalu provisi, biaya administrasi, cara pengikatan jaminan gitu ya. Apakah perjanjiannya itu dilakukan di bawah tangan atau secara notarial dengan notaris gitu. Tapi kalau sekarang tuh mungkin yang di bawah tangan sudah nggak ada gitu ya, hampir semuanya notarial gitu. Oke, ini tadi ya, usahanya bisa jadi ditolak, permohonannya ditolak, diterima dengan perubahan gitu atau disetujui gitu ya. Dan itu harus didiskusikan terus dengan si calon debitur karena kredit ini memang sifatnya harus pas gitu ya, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kalau kurang nanti usahanya tidak bisa berjalan. Kalau lebih nanti disalahgunakan gitu. Jadi harus sesuai dengan kebutuhan nasabah. Ya, si account officer juga melakukan pengumpulan data pelengkap. Pengikatan jaminan gitu ya. Pengikatan jaminan juga dilakukan. Pengikatan bentuknya apa aja dulu udah saya jelaskan gitu ya, ada hak tanggungan gitu atau dulu namanya hipotek, itu antara lain untuk rumah
bangunan dan tanah gitu ya, serta kapal yang lebih besar dari 20 metrik ton gitu, itu bisa diikat dengan hak tanggungan. Nah, tapi kalau jaminannya itu benda bergerak gitu ya, misalnya persediaan barang, itu diikat dengan fidusia. Begitu juga kalau ada avalis atau penjamin, yaitu kalau ada pihak lain yang ikut menjamin satu kredit. Ya. Nah, ini tahap berikutnya adalah di administrasi kredit. Jadi mulai dari pencairan, membuka fasilitas pinjaman, melakukan schedule angsuran gitu ya, schedule angsurannya setiap bulan berapa, melakukan konfirmasi dan melakukan pelunasan, itu semua dilakukan di administrasi kredit. Jaminan itu adalah penyerahan kekayaan gitu ya, untuk menanggung dari satu hutang gitu ya, jadi dengan jaminan ini bank punya keleluasaan untuk mendapatkan pelunasan dari barang jaminan tersebut kalau nasabahnya ternyata cedera janji. Dengan jaminan juga akan memberi dorongan kepada debitur untuk memenuhi syarat yang telah disetujui. Ya, jadi bank bisa lebih aman gitu ya dalam menyalurkan kredit karena debiturnya sendiri akan terdorong untuk memenuhi syarat-syarat dari kredit dengan adanya jaminan. Jaminannya bentuknya apa saja ini? Ya, bisa dari uang tunai, sertifikat deposito, LC dan bank garansi, logam mulia, tanah dan bangunan, kendaraan bermotor, mesin-mesin dan persediaan barang, baik jaminan pribadi maupun jaminan perusahaan dan saham. Itu bisa menjadi jaminan kredit. Ini prinsip-prinsip tadi saya nggak akan jelaskan lagi ya, 5C, 7P, dan 3R gitu ya. Nah, ini aspek-aspek ini bagus nih, aspek ini sebetulnya perlu kita pelajari gitu ya, selain dari 5C. 5C, 7P, dan 3R. Mungkin yang aspek-aspek ini kita harus lihat adalah satu, aspek yuridis. Ya. Yuridis ini maksudnya gimana? Bagaimana legalitas usaha dia? Apakah sudah punya izin? Ya, ini sangat penting. Gitu ya. Kadang-kadang bisa jadi bermasalah gitu. Apakah orang yang mengajukan kredit itu memang orang yang berwenang sesuai dengan akte perusahaan? Jadi nggak boleh sembarangan gitu ya. Misalnya di aktenya disebut yang berwenang mengajukan kredit adalah direktur, ya direktur. Gitu. Kalau nanti waktu tanda tangan ternyata bukan direktur, misalnya komisaris gitu ya, itu nanti aspek ininya tidak terpenuhi. Lalu aspek hukum ini juga melihat waktu jaminan ya, pemberian jaminan. Itu dilihat apakah jaminan ini bisa diikat dengan hak tanggungan atau dengan fidusia gitu ya. Apakah jaminan ini bermasalah gitu ya. Nah, itu mesti dilihat. Kedua, aspek pasar dan pemasaran. Ini juga aspek yang penting gitu ya. Jadi selain 5C gitu, kita juga harus menilai dari aspek-aspek dari kredit. Kalau ada pertanyaan silakan ya, dipotong aja. Aspek pemasaran ya. Nah, pemasaran ini penting gitu ya. Jadi teman-teman waktu kita membiayai kredit, satu kredit usaha, kita harus lihat penjualan dia kemana gitu. Penjualan dia apa saja gitu, siapa saja pembelinya gitu. Apakah dia punya jalur distribusi yang bagus gitu ya. Biasanya kalau usahanya udah lama, dia udah punya jalur distribusi yang bagus gitu ya. Misalnya untuk makanan gitu ya, dia akan pasarkan lewat distributor, sudah punya tenaga sales yang cukup gitu ya, yang akan datang berkeliling sampai ke toko-toko untuk memasarkan produk. Lalu apakah dia punya rencana penjualan dalam 1 tahun ke depan gitu ya. Misalnya kita bisa lihat gitu, rata-rata setiap bulan sekian, dan kita lihat apakah pemasarannya difokuskan di daerah dia saja atau dia termasuk ke luar kota gitu ya. Lalu dipasarkannya lewat apa gitu. Lalu persaingan ini juga penting gitu ya, persaingan. Kadang-kadang usaha itu agak segmented gitu ya, agak segmented, dan itu banyak pemain. Banyak pemain. Misalnya apa?
Misalnya paling gampang itu contohnya air minum dalam kemasan. Ada pemain-pemain utama di air minum dalam kemasan yang kita tahu gitu ya. Aqua, misalnya Aqua, terus misalnya Fit gitu ya. Itu kan Le Mineral gitu. Itu mungkin 3 atau 4 pemain utama yang menguasai 80% pasar air minum gitu di Indonesia. Dan tiba-tiba sekarang ada permohonan baru gitu ya ke kantor kita gitu. Kita sebagai account officer ada permohonan baru, dia baru buat apa namanya merek baru gitu, merek baru dan akan dipasarkan di daerah. Nah itu kita perlu pahami betul-betul sebetulnya apakah dia punya jalur distribusi yang kuat gitu, apakah harga dia bersaing, bagaimana akseptasi masyarakat terhadap produk dia gitu. Karena banyak sih sebetulnya yang calon debitur ini kadang-kadang banyak mimpi juga, kadang-kadang saya lihat gitu ya, banyak baru dalam bentuk impian gitu udah diajukan kreditnya ke bank. Itu banyak juga yang gitu. Jadi belum melakukan apa-apa gitu ya, tapi udah punya rencana dan langsung diajukan kredit. Dan itu macam-macam gitu. Jadi bank itu nggak mungkin memberikan kredit kepada sesuatu yang belum dimulai. Yang belum dimulai oleh nasabahnya sendiri gitu. Karena itu sama aja melempar resiko ke bank. Semuanya 100% resikonya ke bank gitu kan. Pasti bank itu akan melihat usaha itu sudah berjalan dulu, baru bank akan mau memberikan kredit gitu. Jadi pernah juga saya ketemu ada yang nasabah yang datang, calon debitur itu datang mau buat apa gitu, saya mau buat teh galon. Teh galon itu belum tentu marketnya ada gitu. Dia udah pasarkan belum gitu teh galon. Kalau teh botol mungkin gitu ya. Kalau teh galon saya juga baru dengar. Nah itu kadang-kadang macam-macam lucu-lucu gitu ya ininya. Apa namanya ceritanya gitu. Terus aspek keuangan. Ini aspek keuangan ini juga penting. Aspek keuangan itu akan memperlihatkan cash flow dia. Jadi teman-teman kalau ke jurusan keuangan ya nanti, misalnya ada minat kuliah di jurusan keuangan, itu salah satu aspek yang sangat penting. Karena yang akan dilihat adalah cash flow. Cash flow itu maksudnya adalah istilah kasarnya gini ya, laba bersih ditambah depresiasi, ditambah penyusutan. Itulah yang akan menggambarkan kekuatan perputaran usaha dari si nasabah itu. Nah ini kan di sini disebutkan ya, untuk mengetahui apakah usaha itu layak atau tidak gitu, dari cash flow-nya. Jadi selama ini modal kerjanya digunakan untuk apa saja, gitu ya, untuk apa saja. Kalau dia setiap bulan dipakai berputar uangnya, tapi misalnya setiap bulan ditarik gitu ya untuk kepentingan pemilik, ya itu kan berarti kan cash flow-nya makin lama akan semakin berkurang. Gitu. Itu sederhana contohnya begitu. Teknis operasi begitu juga. Teknis operasi ini kalau menurut saya memang aspek yang juga sangat penting gitu ya. Teknis operasi misalnya mengenai layout misalnya pabrik gitu ya, layoutnya apakah sudah tertata. Kadang-kadang perusahaan itu sudah begitu lama berusaha gitu ya, suatu pabrik dan punya lahan terbatas gitu, dan tiba-tiba dia beli mesin sehingga layoutnya itu nanti layoutnya itu kacau gitu. Layout di gedungnya itu kacau, pergerakan hasil produksinya gitu ya. Nanti inventory jadi beresiko nanti, maksud saya gitu. Beresikonya kenapa? Beresiko kebakaran, beresiko itu sering aspek teknis yang mungkin bisa mengganggu gitu. Kita mesti perhatikan juga gitu. Kalau debitur kita kebakaran, habis semua itu kreditnya gitu. Walaupun ada asuransi, tapi untuk klaim asuransi itu bukan sesuatu yang gampang gitu ya. Ada juga perhitungannya dari pihak asuransi gitu. Jadi walaupun itu kelihatannya sederhana gitu ya, aspek teknis, tapi tolong diperhatikan juga. Diperhatikan juga itu terutama kalau menurut saya sih sebetulnya layout dia itu mengganggu bisnis atau enggak gitu. Terus kalau nanti lebih besar bagaimana gitu. Kalau dia lebih besar bagaimana gitu. Ada beberapa debitur itu yang saya lihat sebetulnya malah sudah punya teknologi canggih gitu ya. Jadi sudah mesin cuttingnya itu sudah pakai laser gitu, udah apa namanya udah luar biasa lah gitu ya teknologinya diterapkan, tapi layoutnya itu nggak sesuai.
gitu, nggak sesuai layoutnya karena memang lahannya misalnya terbatas gitu. Dan itu bukan nggak mungkin jadi masalah suatu saat gitu ya, karena bisa muncul api, nanti jadi kebakaran gitu ya, atau proses berjalannya hasil produksi itu menjadi lambat gitu. Karena kan itu mulai dari bahan baku masuk sampai keluar jadi barang jadi sampai di packing gitu kan, itu harusnya satu flow yang bagus gitu ya, yang tidak. Tapi kalau dia flow-nya bolak-balik kan akan mengganggu apa namanya timing produksinya. Manajemen itu memang juga penting gitu ya. Biasanya yang harus diperhatikan manajemen itu adalah pengalaman dia dalam mengelola usahanya gitu ya. Pendidikan itu penting karena apa? Karena pendidikan itu nanti akan menggambarkan visi dia tuh. Biasanya dia rencananya mau bagaimana, mau membesarkan perusahaannya seperti apa gitu. Lalu apakah yang sering ini juga harus diperhatikan antara perusahaan keluarga. Di perusahaan keluarga itu sering mencampur adukan urusan pribadi dengan urusan perusahaan. Nah, itu nanti bisa jadi konflik. Kadang-kadang ada debitur yang usianya sudah terlalu tua gitu. Terlalu tua gitu. Ada debitur yang usianya 80 tahun tapi manajemen masih dikelola oleh dia. Gitu. Nah, itu kita perlu ingetin dia juga gitu. Pak, ini nanti penerusnya siapa gitu. Penerus usahanya siapa? Bapak kan udah 80 tahun gitu kan, nanti kalau terjadi apa-apa gimana usahanya gitu. Itu mesti diingetin juga. Kadang-kadang si pengusaha-pengusaha ini dia asik dengan usahanya gitu, dia nggak memperhatikan lagi umur gitu, dan dia terlalu percaya diri gitu. Aspek sosial ekonomi walaupun jarang ini penting juga. Misalnya karena ada apa, dampak lingkungan. Makanya waktu perizinan kita cek legalitas itu ada semacam surat, kalau dulu tuh situ namanya surat izin tempat usaha. Surat, kalau sekarang itu saya lupa, izin domisili kalau nggak salah. Tapi itu kan akan minta persetujuan ke tetangga lingkungan sekitar dulu gitu. Kalau usaha dia itu memang tidak mengganggu lingkungan. Jangan sampai usaha dia mengganggu lingkungan. Seperti mungkin kalau di daerah Sumatera Utara ada yang ternak babi gitu ya, tapi lokasinya di lokasi Muslim gitu kan, nanti ini suatu saat akan jadi masalah gitu. Itu kita mesti ingatkan juga gitu. Lalu dampak lingkungan ini bukan tidak mungkin akan berdampak kepada denda gitu, denda terhadap perusahaan. Misalnya membuang hasil sisa residu dari produksi dia gitu ya, dibuang ke sungai gitu. Nanti akan muncul tuh efek di lingkungan, dan bukan tidak mungkin terjadi klaim dari masyarakat sekitar gitu bahwa usahanya ini mengganggu. Jadi semua aspek itu kita harus perhatikan gitu ya, selain dengan mengacu ke 5C tadi, 5C, 7P, 3R, tapi aspek-aspek ini harus dilihat gitu. Dan itu dituangkan semua di dalam analisa kredit. Jadi kalau kita membuat analisa kredit itu prinsipnya satu, ungkapkan semua yang kita tahu. Ungkapkan seperti wartawan ya. Wartawan itu kan punya prinsip 5W 1H. Why, what, when, where gitu ya, sama H-nya itu how. Itu wartawan itu begitu. Saya rasa di analisa kredit juga harusnya begitu. Disampaikan semua yang kita tahu. Jadi sehingga keputusan itu tepat gitu. Karena agak berhati-hati kita dalam memberikan keputusan. Nah, ini prosedurnya gitu ya, mulai dari pengajuan berkas, penyelidikan berkas pinjaman, ini biasanya yang perorangan, yang suka aneh-aneh gitu ya, berkas pinjamannya. Kalau usaha biasanya dia udah lengkap karena dia memang untuk berusaha untuk jangka waktu yang lama, perizinannya lengkap gitu ya. Itu kita perlu cek, bukannya kita. Tapi yang suka ini yang perorangan, nanti slip gajinya palsu. Jadi berani mereka memalsukan dokumen gitu kalau yang perorangan, atau menggunakan nama orang lain gitu. Itu yang penyelidikannya jadi agak berbeda gitu ya. Kalau usaha biasanya kita lebih nyaman gitu ya memeriksa berkasnya, karena mereka biasanya lebih tertib dan terdokumentasi dengan jelas gitu, karena mereka mempertimbangkan bisnis untuk jangka waktu yang panjang, bukan sekali itu saja gitu.
Lalu wawancara, nah ini wawancara ini untuk ini ya, menggali gitu ya, menggali sebetulnya bagaimana si calon debitur ini gitu ya, baik dari karakter, baik dari kemampuan dia, baik dari visi dia ke depan gitu. Dan biasanya mereka senang diajak diskusi itu kalau pengusaha gitu. Kalau dengan orang bank biasanya senang tuh ngajak diskusi ini prospeknya ke depan bagaimana gitu. Jadi sering tuh kalau kita di bank itu misalnya di Kerawang gitu ya, di Kerawang tuh banyak orang Jepang. Kadang-kadang mereka itu justru minta pendapat tuh ke orang bank gitu. Orang bank, karena bank itu biasanya kan punya chief economist ya, yang memberikan review setiap beberapa lama memberikan review terhadap industri-industri tertentu, termasuk otomotif, real estate gitu ya, prospeknya bagaimana gitu kan, sebetulnya untuk internal bank gitu ininya reviewnya, tapi suka dimanfaatkan oleh nasabah-nasabah gitu. Jadi nasabahnya nanya sama bank gitu, kayak Jepang di Kerawang itu kan suka nanya misalnya ini nanti penjualan mobil tahun depan gimana ya, menurut Mandiri gimana gitu, menurut bank ini gimana gitu, menurut BCA gimana prospek penjualan kendaraan ke depan, itu buat jadi pertimbangan mereka juga gitu. Mereka makanya debitur pengusaha tuh senang biasanya diskusi sama bank gitu, sama bank, karena bank itu dibekali gitu ya, dibekali dengan apa namanya review-review dari aspek-aspek perekonomian. Terus on the spot ini memang wajib harus dilakukan gitu. Kunjungan on the spot langsung ke lokasi usaha debitur ya, untuk melihat apakah betul-betul usaha itu berjalan dengan sesuai dengan pembicaraan dari debitur. On the spot juga dilakukan terhadap jaminan. Gitu ya. Jaminan itu kadang-kadang bermasalah. Bermasalahnya gini, waktu pemberian kredit awal, jaminannya ditunjuk ini, alamatnya di jalan, misalnya Jalan Burangrang nomor 1 gitu. Nomor 1. Rumah yang ditunjuk ini udah difoto, nanti waktu kredit bermasalah ternyata Jalan Burangrang nomor 1 itu sebelahnya. Gitu. Itu yang makanya aspek jaminan itu harus ditinjau on the spot, ditinjau secara legalitasnya. Ternyata yang waktu dulu dikunjungi itu berbeda gitu sebetulnya. Yang diikat yang mana, tapi jaminan yang dikunjungi dulu itu ditipu gitu ya, petugas banknya. Ditipu nih. Ada juga yang jaminan itu maksud saya kalau di pinggir laut gitu. Nanti kalau lagi musim pasang, jaminannya hilang. Jadi laut. Itu ada juga yang kayak begitu gitu. Jadi jaminan itu harus benar-benar diyakini, ditinjau, diyakini keberadaannya dan itu bisa diikat. Wawancara tadi ya bisa diulang gitu. Putusan kredit itu dilakukan oleh komite kredit. Jadi nanti ada bagian manajemen risiko, ada bagian bisnisnya yang itu akan memutus gitu ya berdasarkan laporan dan tim analisis kredit gitu. Nah, kalau disetujui baru biasanya disetujui dengan ada syarat-syarat tertentu tambahan gitu ya. Setelah direview oleh komite kredit, oh ini ada risiko di sini, tolong tambahkan syarat seperti ini. Gitu. Tambahkan syarat seperti ini, misalnya boleh dilakukan penarikan setelah sekian lama, begitu. Itu macam-macam sesuai dengan struktur dari kreditnya. Lalu nanti ada penandatanganan akad kredit, itu dilakukan oleh orang yang berwenang, ya biasanya diikuti dengan pengikatan jaminan, dan ini biasanya notaril, bukan di bawah tangan gitu ya. Jadi tercatat di ini negara gitu ya, di berkas negara. Kalau secara notarial, kalau di bawah tangan nanti nggak tercatat gitu ya. Jadi lemah ininya kekuatan hukumnya. Sesudah tanda tangan biasanya langsung dilanjutkan dengan realisasi kredit, pencairan gitu ya. Pencairan dimasukkan ke rekening pinjaman, rekening pinjamannya dibentuk dan itu udah bisa digunakan. Gitu ya, dan dilanjutkan dengan penyaluran dananya gitu. Ini teknis penyelesaian kredit macet. Ya. Macetnya itu kan sebetulnya bisa dari internal bank atau dari pihak nasabahnya sendiri. Dari internal bank itu misalnya bisa jadi terjadi kecurangan gitu ya antara pihak analisis kredit atau account officer-nya sehingga menguntungkan salah satu pihak gitu ya, menguntungkan pihak si pegawai si analis kredit ini gitu. Atau dari pihak nasabahnya sendiri gitu ya. Jadi sengaja gitu ya untuk tidak membayar kewajiban.
Saya sengaja membiarkan kreditnya macet gitu ya. Atau ada unsur tidak sengaja. Nah, ini balik lagi ke karakter. Nasabahnya mau membayar tapi tidak mampu. Mau membayar itu sebetulnya udah penilaian karakter yang lebih bagus gitu ya. Nah, ini penyelamatan ini udah beberapa kali kita bahas ini ya di topik-topik sebelumnya ya. Saya nggak akan ulas lagi. Oke, itu untuk aspek-aspek dari kredit. Ada yang mau bertanya? Pak, izin bertanya. Ya. Kalau untuk penilaian agunan atau jaminan, pernah dengar kalau katanya untuk beberapa jaminan yang nominal dengan nominal tertentu, biasanya dengan nominal besar, itu harus dinilainya bersama dengan KJPP. Nah, kalau itu tuh sebetulnya kenapa ya, Pak? Ya, KJPP itu kan kantor jasa penilai properti kalau nggak salah. Jasa penilai properti. Sebetulnya itu untuk menentukan kewajaran dari nilai itu karena nilainya besar, gitu ya. Jadi banknya mungkin akan lebih nyaman kalau dari pihak ketiga yang menilai. Kalau dari pihak ketiga yang menilai. Jadi di bank itu kan banyak fungsi yang dipisah-pisah. Karena nilainya besar, gitu, dan pihak banknya sendiri mungkin tidak punya kapasitas untuk menilai itu, gitu. Nah, itu akan menggunakan KJPP. Karena misalnya gini ya, ada mesin gitu ya, ada pabrik gitu, dan itu menggunakan mesin. Bank itu tidak semua pegawai bank itu akan paham mengenai nilai dari satu mesin. Itu nilai mesin itu. Mungkin dia akan menggunakan pihak ketiga atau appraisal yang akan melakukan penilaian. Gitu. Kayak gini deh, mungkin teman-teman nggak tahu ya kalau bor minyak itu di mata pertamanya itu adalah permata itu. Itu kalau orang nggak ngerti kan maksud saya bor minyak itu akan dinilai ya sebagai bor biasa gitu. Tapi sebetulnya kan di ujungnya itu ada ininya, ada diamondnya, ada permatanya untuk menembus daerah keras itu pakai permata kepalanya. Dan itu sangat mahal maksud saya gitu. Tapi kalau orang bank mungkin dia nggak paham gitu kan menilai apa peralatan seperti itu, dan mungkin dia akan menggunakan bank akan menggunakan jasa pihak ketiga gitu. Itu sih kira-kira penjelasan saya. Jadi nggak semua bisa dilakukan oleh penilai bank sendiri gitu ya. Gitu, apalagi yang bernilai besar. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi yang mau tanya? Saya mau kasih contoh, cuma ini kan S1 ya sebetulnya, jadi mungkin belum terlalu paham mengenai akuntansi gitu. Cuma saya mau kasih contoh misalnya ini aspek keuangan gitu ya, aspek keuangan. Bagaimana bank itu menilai ini ya secara sederhana. Ini kan sebetulnya neraca si debitur gitu ya, dituangkan di dalam form analisa gitu ya. Seperti ini kan dilihat sebetulnya aset lancarnya itu ada misalnya 1,3 miliar gitu ya. Aset lancar itu apa aja isinya? Misalnya dari uang kas dia, piutang dia, persediaan dia itu aset lancar. Lalu ada fixed asset itu misalnya bangunan dia gitu ya. Bangunan tetap gitu ya. Nah, itu fixed asset. Ini ada 680 juta sehingga total aset dia ada sekitar 2 miliar gitu. 2 miliar. Lalu kita lihat lagi dari sisi utang nih lawannya, utang dan modal. Jadi kalau pengusaha itu kita berusaha secara akunting kan kita bisa bagi dua. Satu dari sisi aset itu berarti yang kita miliki, dari sisi liability, dari sisi satunya lagi itu adalah hutang dan modal. Jadi saya berusaha nih, misalnya 2 miliar itu dari hutang 580 juta dan dari modal sendiri itu sekitar 1,4 miliar. Saya punya modal sendiri 1,4 miliar, 580 juta itu bentuknya hutang. Nah, uang yang 2 miliar ini saya gunakan untuk apa? 2 miliar ini saya tempatkan di aset lancar 1,3 miliar, bangunan 680 juta gitu. Jadi itu kan dua sisi yang berbeda gitu ya. Uang kita digunakan untuk apa gitu. Nah, ini kan kita input. Maksud saya di input ke neraca gitu ya. Nanti
kita input juga laba rugi dia gitu. Oh, si debitur ini ternyata penjualannya selama ini sekitar 8,1 miliar. Berapa harga pokoknya? 6,7 miliar. Berarti laba kotornya sekitar harga pokoknya itu sekitar 82%. Sama kayak kita jadi pengusaha mau berdagang kan gitu ya. Maksud saya pasti ada harga pokok kita beli barang lalu kita jual berapa itu berapa persen. Lalu nanti ada biaya administrasi yang dikeluarkan setiap tahun berapa, penyusutan dan lain-lain, ada beban bunga yang dibayar. Lalu nanti terakhir adalah untungnya. Gitu. Oh, labanya sekitar 548 juta setiap tahun. Dari omset sekitar 8,1 miliar setiap tahun. Dia dapat untung sekitar 6,7%. Nah, ini angka ini, dari angka si nasabah ini sendiri dibikin proyeksi ke depan. Gitu ya, 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan. Kayak ini Desember 2021, kita proyeksikan nih tahun depan, kira-kira dia akan tumbuh berapa penjualannya gitu. Misalnya di sini dicontohkan proyeksinya kita isi sendiri ya, ini penjualannya setiap tahun akan tumbuh 5% gitu. 5% dan ini nanti dapatlah proyeksi laba ruginya. Laba rugi tahun depannya lagi gitu. Sampai berapa tahun pun boleh gitu kita proyeksikan sendiri berdasarkan apa? Berdasarkan wawancara, berdasarkan data-data dari nasabah gitu ya. Dan ini kita harus jujur gitu ya dengan proyeksi ini gitu. Nah, nanti sudah dapat labanya baru kita lihat cash flow-nya. Cash flow-nya ini akan menunjukkan sebetulnya uang itu digunakan untuk apa saja gitu. Jadi kelihatan, oh dari laba dia yang 548 juta tadi digunakan untuk apa saja. Ini nanti apakah diinvestasikan lagi, apakah dibagikan, ditarik oleh si pemilik gitu ya. Dari berdasarkan inputan neraca tadi kita bisa tahu. Ya sebetulnya usaha dia selama ini digunakan untuk apa. Nah ini proyeksinya, ini yang kita isi tadi penjualannya setiap tahun akan tumbuh berapa, ini di input sekitar 5%, labanya sekian persen, ini kita proyeksikan sendiri. Nanti kita akan hitung gitu ya, perkiraan perputaran utang dia berapa lama. Maksud saya gini, kalau kita bisnis, saya mulai dari jual barang, ya, saya punya modal nih 1 miliar gitu ya, saya belikan barang, saya jual, sampai uang itu balik lagi 1 miliar tadi. Gitu ya, itu kan uang itu akan berputar. Pertama 1 miliar, saya belikan barang 1 miliar. Berapa hari itu di dalam bentuk barang? Dalam bentuk inventory, misalnya 36 hari di sini. Oh sorry, inventory 27 hari ya, 27 hari dalam bentuk persediaan barang. Nanti sudah terjual akan jadi piutang. Maksudnya orang pembeli itu kan belum tentu dia bayar tunai kan. Dia akan pakai tempo. Temponya berapa hari? Di sini contoh 36 hari. Gitu. Ini berdasarkan ini pola dia sendiri gitu, pola dia si debitur. Nanti kelihatan sebetulnya modalnya itu berputar berapa lama. Jadi saya punya uang 1 miliar, saya putar itu sampai balik lagi 1 miliar itu berapa lama. Itulah yang tadi disebut sama kelompok 7 itu perputaran persediaan, perputaran piutang gitu ya, perputaran hutang gitu. Uang dari tertanam di awal sampai dia kembali lagi ke kita itu berapa lama. Itu menunjukkan kebutuhan modal kerja dia kan sebetulnya. Jadi kalau uang itu berputar 90 hari berarti dia memerlukan modal untuk berputar selama 90 hari. Karena dia nggak pegang uang kan. Uang dia kan dipakai semua gitu. Dipakai semua untuk berputar. Kalau saya ini punya uang 1 miliar lalu saya jual barang 1,2 miliar, si pembeli ini kan nggak akan bayar langsung. Mungkin uang 1 miliar ini saya belikan dulu bahan gitu ya. Bahan lalu dibawa lagi ke tukang jahit, dijahit gitu kan. Beli bahan, misalnya saya perlu 1 minggu. Lalu untuk di penjahit perlu 1 bulan. Itu udah 1 minggu, 1 bulan. Nanti penyerahan misalnya perlu lagi waktu 1 minggu. Udah 1 minggu, 1 bulan, 2 minggu uang saya berputar dalam bentuk barang itu gitu. Sampai nanti ke tangan debitur. Ke tangan pembeli. Pembeli juga bayarnya pakai tempo gitu. Saya tempo 2 bulan. Jadi total mungkin udah 2 bulan, 2 minggu uang saya berputar sampai orang itu bayar. Sampai si pembeli saya bayar. Uang saya akan berputar selama 2 bulan
selama 2 bulan lebih 2 minggu gitu ya. Jadi sekitar 2 bulan uang saya 1 miliar itu berputar, saya nggak pegang uang. Saya nggak pegang uang, uangnya masih berputar sampai pembeli saya bayar. Nah, ini yang makanya kenapa pengusaha itu perlu kredit. Kalau uang saya sedang berputar, tiba-tiba ada pembelian lagi, gitu ya. Ada lagi pembeli datang, saya pengen beli ini 500 juta. Saya nggak punya modal. Modal saya sedang berputar semua, gitu. Gitu. Yang uang saya sedang berputar, jadi saya nggak bisa melayani pembeli. Nah, itu yang kadang-kadang mereka pengusaha itu perlu kredit. Nah, ini akan kelihatan modal kerja dia. Modal kerja itu adalah aktiva lancar dikurang hutang lancar. Itulah modal kerja. Jadi kalau di sini aktiva lancarnya itu 1,3 miliar, hutang lancarnya 580 juta, berarti modal kerjanya ada 1,3 dikurang 580. Inilah modal yang dia gunakan untuk berputar, gitu. Sekitar 761 juta. Nah, dari angka-angka ini nanti akan dievaluasi. Oh, ternyata modal kerja dia sekitar 760 juta. Tahun depan proyeksinya modal kerjanya diperlukan 1 miliar. Ya. Current ratio ini makin besar makin baik. Aktiva lancar dibagi utang lancar. Ini berarti menunjukkan kemampuan dia untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dia, gitu ya. Ini tingkat labanya 6%. Nanti tahun depan diperkirakan 4%, gitu ya. Ini rasio hutang dia. Jadi besar hutang dibagi modal sendiri berapa persen? 40%, tahun depan perkiraan 75%. Nah, ini yang aktivitas. Aktivitas itu perputaran. Nah, inilah yang akan menjadi perputaran, ini net trade cycle. Jadi uang itu berputar selama berapa lama? 46 hari. 46 hari uang dia akan berputar. Nah, itu apakah dia perlu modal kerja? Karena uang dia berputar selama 46 hari. Nah, itu nanti dihitung berapa modal dia sendiri, berapa penjualan dia kredit, nanti baru ketahuan, oh ternyata dia perlu kredit sebesar 711 juta. Ini yang berdasarkan pengalaman masa lalu dan proyeksi masa depan, gitu ya. Ya, akhirnya nanti diputus. Si calon debitur ini, pedagang ini, dikasih kredit dengan limit 700 juta. Karena apa? Karena perkiraan perkembangan usaha dia ke depan seperti itu, gitu. Nggak boleh lebih, jangan kurang. Ya kurang-kurang sedikit, lebih sedikit nggak apa-apa, gitu ya. Tapi kalau kurang sekali, misalnya ini kebutuhannya 700 juta, kita kasih 350 juta, nggak ada gunanya sama debiturnya, gitu. Kalau dikasih misalnya 1,5 miliar juga dibuang-buang sama dia, nanti dia beli mobil lah, beli rumah, gitu. Jadi nanti nggak bisa bayar justru, gitu. Jadi kita harus hati-hati. Ini ada Z-score ini kadang-kadang ada bank yang gunakan, ada yang enggak, gitu. Ini kepotensi kemungkinan si nasabah itu nanti bermasalah atau enggak usahanya. Ini kalau kategorinya A itu bagus, B itu sedikit bermasalah, C itu kalau nggak diperbaiki nanti usahanya bisa bangkrut, D itu ancaman kebangkrutan serius. Ini ada rumusannya di keuangan, gitu ya. Nanti kalau teman-teman ada yang berminat di bagian keuangan akan belajar ini, gitu. Jadi tahu sebetulnya kebutuhan usaha seseorang itu berapa. Itu aja yang mau saya sampaikan. Ini contoh, gitu, contoh karena teman-teman kan belum belajar akuntansi, belum ini, gitu ya. Jadi mungkin belum tahu bagaimana membaca neraca dan lain-lain. Itu aja untuk sesi hari ini. Ada pertanyaan atau komentar, silakan. Ada yang mau bertanya? Nanti Excel-nya saya share ya untuk ini aja, untuk lihat-lihat, gitu ya. Kira-kira analisa kredit itu seperti itu. Silakan teman-teman, ada yang mau tanya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya kira cukup untuk hari ini ya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.